Pada pagi hari, di Good Looking School, para warga sekolah mulai berdatangan dan mengisi kekosongan wilayah sekolah, terutama di koridor kelas dan juga lapangan sekolah. Suasana sekolah pada pagi hari itu sangatlah menyejukkan hati. Kicauan burung dapat terdengar, angin sepoi-sepoi dapat membuat dedaunan menari, dan para murid yang menikmati waktunya dengan teman-teman sambil menunggu bel masuk berdering. Keramaian di sekolah itu tidak mengalahkan suara petir yang menggelegar, terutama Rudy yang bermain dengan Andi dan Aci hingga berteriak-teriak di koridor itu. Di kelas, Beverly berbincang bersama Clara. Mereka saling memainkan rambut satu sama lain. Clara membawa sisir dan karet untuk Beverly. Gadis berambut pendek dengan kuncir dua itu selalu mempunyai apapun di dalam tasnya. Anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Beverly, seorang gadis dengan rambut panjang dan perawakan tinggi itu, adalah anak dengan kepribadian yang ceria dan suka berbicara. Sedangkan Clara merupakan anak yang pendiam di kelas. Untungnya mereka cocok berteman di kelas. Beverly tidak pernah kehabisan topik, dan Clara selalu menanggapi cerita Beverly. Clara dan Beverly itu sudah bersahabat bagai semut. Mereka saling membantu satu sama lain. Rudy, anak laki-laki pendek yang keras kepala dan berisik itu, akhirnya masuk ke kelas bersamaan dengan Andi yang bertubuh besar cukup pendiam. Mereka akhirnya selesai bermain. Begitu pula dengan Aci yang keras kepala itu. Aku kemarin habis pacaran di lapangan sekolah sama Andi tahu. Aku pelukan sama Andi dan kita gandengan tangan. Pokoknya kemarin aku seneng banget deh. Beverly, apakah kamu tidak merasa pacaranmu itu terlalu berlebihan? Kamu bisa masuk BK loh nanti. Apaan sih Clara? Pacaran itu bebas. Aku mau ngapain pun suka-suka aku lah. Rudy, denger itu nggak? Beverly sama Andi kemarin habis pelukan loh. Sama gandengan juga. Ih gila, mereka kayak gitu di sekolah. Hah? Wah parah banget. Mereka berani banget pacaran kayak gitu di sekolah. Udah gitu si Andi jelek banget lagi. Pantas saja mereka dijauhi semua anak. Pasti karena fisiknya yang jelek sekali. Rudy dan Aci menertawakan Beverly dengan keras, namun Beverly tidak tahu bahwa Rudy dan Aci menggosipkan dirinya sehingga Beverly menganggap bahwa mereka hanya tertawa biasa. Pada hari Rabu pulang sekolah, Aci melihat Beverly dan Andi jalan-jalan sambil berpegangan tangan. Aci mengambil foto mereka berdua, lalu menggosipkan Beverly dan Andi di grup yang berisi Clara, Aci, dan Rudy. Saat Rudy dan Aci gosip, Clara menyimaknya dan menasehati mereka bahwa gosip itu tidak baik dan mengejek fisik itu termasuk bullying. Rudy dan Aci tidak mempedulikan nasihatnya dan melanjutkan gosipnya. Esok hari, Aci dan Rudy menyindir serta mengejek Beverly dan Andi secara terang-terangan, dan hal tersebut membuat pertengkaran yang hebat antara Aci dan Beverly. Lihat deh mereka yang kemarin habis pacaran, pegangan tangan loh. Ih geli banget gak sih? Mereka pacaran gak tahu tempat banget. Sudah jelek, pacarannya berlebihan juga. Gak kaget semua anak menjauhi mereka berdua. Kalian tidak boleh seperti itu. Mereka mendengarnya. Nanti kalau terjadi pertengkaran gimana? Beverly yang mendengarnya langsung meluap emosinya. Apa-apaan sih kalian menyindirku terang-terangan? Kalian tuh jangan sok ya. Tenang Beverly, mereka itu gak sepadan untuk diladenin. Beverly langsung mendatangi Aci dan menamparnya. Aci pun langsung marah dan mendorong Beverly dengan kuat. Andi yang bingung harus bagaimana meminta tolong Clara untuk melerai mereka. Sok jagoan banget ya sekarang, berani-beraninya nampar. Siapa juga yang duluan gosipin? Sudah cukup, kalian bisa selesaikan masalah ini dengan baik. Jangan gunakan kekerasan dong. Memangnya jika kalian menggunakan kekerasan, masalah akan terselesaikan. Diem deh kamu, Clar. Ini masalahku sama Beverly ya. Gak usah ikut campur. Tenang dulu, Ci. Jangan terbawa emosi. Lebih baik jika selesaikan masalah ini dengan baik. Aci, lain kali jika ingin mengingatkan, ingatkan dengan baik. Selain itu, jangan menghina fisik orang lain. Berlaku untuk Rudy juga. Beverly juga jangan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Andi dan Beverly juga terlalu berlebihan jika berpacaran di sekolah. Dan akhirnya pun mereka berdamai dan memperbaiki hubungan pertemanannya. Mereka mulai introspeksi diri dan mulai berhenti untuk membuli. Juga Andi serta Beverly mulai mengubah cara pacarannya menjadi lebih positif dan memiliki batasan.
Pesan moral yang bisa diambil dari cerita pendek tersebut adalah kita sebagai remaja yang masih menduduki bangku SMP harusnya lebih fokus belajar. Pacaran sewajarnya saja, dan jika kita memiliki masalah atau hal yang kita tidak suka terhadap orang lain, sebaiknya langsung diutarakan saja. Tentu dengan cara yang sopan, bukan dengan cara menyindir, membuli, bahkan mengejek secara terang-terangan. Karena hal tersebut berlawanan dengan hukum cinta kasih dan sifat pengampun yang sudah diajarkan oleh Yesus.